Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 25 Gak pernah menggoda suamimu. Setibanya di rumah, aku segera membersihkan luka di tangan Satria dan memberi obat. Lalu membungkusnya dengan perban, agar luka itu tidak kotor dan infeksi. Aku juga memberi salep pada wajahnya yang lebam. Walau bagaimanapun aku tak tega membiarkannya begitu saja. Sudah selesai, sekarang kau pulanglah. Aku mengusir Satria setelah mengobati lukanya. Baiklah, aku pulang. Terima kasih karena kau sudah mau memaafkanku. Satria memandangku begitu mesra. Siapapun juga tolong selamatkan hatiku yang mulai meleleh ini. Sudah sana, ajak juga Bisumi dan Mang Ujang. Mereka sudah betah di sini, biarkan mereka menemani ayahmu. Aku pamit. Satria pun berlalu pergi dari rumahku. Yang benar saja mereka betah di rumahku. Bukankah lebih baik di rumah mewah Satria? Aku tak tahu apakah keputusanku ini benar atau tidak. Aku hanya bersikap sesuai naluriku saja. Aku berharap mudah-mudahan setelah ini semua akan membaik. Hari ini mendadak Bisumi dan Mang Ujang pamit pulang ke kampung. Tadi pagi mereka mendapat kabar jika Ibunda Bisumi meninggal dunia. Aku turut berduka cita ya, Mang. Aku mengucapkan rasa belasungkawa. Iya, terima kasih, Mbak Manda. Kami pamit dulu. Saya juga sudah izin dengan Tuan Satria tadi. Ucap Mang Ujang dengan wajah penuh duka. Iya, Mamang dan Bibi. Hati-hati ya. Salam dengan keluarga di kampung. Iya, Mbak. Ucap Bisumi dan Mang Ujang serentak. Kedua pasangan suami istri itu pun berlalu pergi. Walaupun baru mengenal mereka, tapi aku sudah menyayangi keduanya. Mereka orang-orang yang baik, pantas saja Satria begitu mempercayai keduanya. Aku pun melangkah masuk ke dalam rumah. Kulihat ayah yang sedang berbaring di ranjangnya. Aku senang karena akhirnya bisa berkumpul bersama ayah lagi. Aku pun masuk ke dalam kamarku, kubaringkan tubuhku dan sejenak berpikir. Keputusan apa yang harus kuambil? Apakah aku harus kembali ke apartemen dan bekerja di perusahaan Satria atau menolak semuanya? Tapi di zaman sekarang ini, sangat sulit mencari pekerjaan yang bagus dengan gaji besar. Aku benar-benar dilema. Lalu tiba-tiba ponselku berdering, ada panggilan masuk. Dari siapa lagi kalau bukan Satria? Mau apa dia menelepon? Halo, Sat, ada apa? Tanyaku. Aku kangen ini, aku ke rumah ya. Satria, lelaki ini mulai lagi kan? Bukankah semalam kami sudah sepakat akan menjaga jarak? Kenapa sekarang dia mau datang? Sat, kita kan sudah. Aku tak melanjutkan kata-kataku. Saat indera pendengaranku menangkap suara seseorang berteriak dari luar rumah. Amanda, keluar kau. Seorang wanita berteriak. Ada apa, Manda? Tanya Satria. Ada wanita yang berteriak memanggilku. Aku akan lihat dulu.
Aku meletakkan begitu saja ponselku di atas ranjang dan segera keluar menemui wanita itu. Mataku membulat sempurna melihat wanita yang sedang berdiri di depan rumahku, dengan wajah penuh emosi. Aku ingat betul siapa wanita ini. Bukankah dia selingkuhan Evan waktu di kamar hotel itu? Iya, aku masih mengingatnya. Gumamku dalam hati, maaf, ada apa mencariku? Aku menanyakan maksud kedatangannya. Mau apa wanita ini? Bukankah aku sudah tidak ada hubungan lagi dengan Evan? Lalu untuk apa dia ke sini? Oh, jadi kau pelakor itu, tapi tunggu. Aku sepertinya pernah melihatmu sebelumnya, tapi di mana ya? Wanita ini memperhatikan aku dari kaki sampai kepala. Dan apa maksudnya tadi? Kenapa menyebutku pelakor? Bukankah dia yang merebut Evan dariku? Maaf, mungkin kau salah orang. Aku tidak mengerti maksudmu. Hi, pelakor, jangan berpura-pura. Kembalikan suamiku. Wanita itu memakiku dengan kasar. Aku semakin bingung dengan semua ini. Jaga bicaramu, jangan memakiku seenaknya. Aku tak mengerti maksudmu. Aku benar-benar emosi dengan wanita sialan ini. Sudah merebut kekasihku sekarang malah memakiku. Ada apa, nak? Ayah pun sampai keluar karena mendengar teriakan wanita ini. Aku hanya menaikkan kedua bahuku pertanda aku pun tak tahu. Oh, kebetulan sekali ada bapaknya. Pak, tolong bilang pada anakmu ini agar menjauhi suamiku. Suaminya yang mana? Apa dia sudah menikah dengan Evan dan salah paham? Tapi apa salahku? Maksudnya apa? Ayah pun ikut-ikutan bingung. Kau merebut Satria dariku, sehingga dia menceraikanku. Dasar pelakor, serendah itu dirimu hingga kau tak bisa mencari lelaki lajang? Kau pasti ingin mengincar hartanya, iya kan? Wanita tak tahu malu ini berteriak seperti orang gila di depan kediamanku. Dia memaki dan menghinaku sesuka hatinya. Dia menyebutku pelakor karena telah merebut suaminya. Sungguh aku terkejut bukan main. Ternyata wanita ini istri Satria. Kebetulan macam apa ini? Aku yang syok sampai terdiam tak tahu harus berkata apa. Mataku menangkap sosok Bu Lela dan beberapa tetangga lainnya sudah berdiri di depan rumahku. Dasar wanita murahan, Bella. Kau menjual tubuhmu cuma demi uang suamiku. Dasar wanita penggoda. Wanita yang bernama Renita itu berteriak memakiku. Sakit dan malu, itulah yang aku rasakan. Tapi aku tak boleh mengalah karena ini bukan sepenuhnya salahku. Aku nggak pernah menggoda suamimu. Justru suamimu yang mendatangiku karena muak dengan semua tingkahmu itu. Ucapku tak mau kalah. Mengabaikan beberapa tetangga yang sedang asyik menonton adu mulut kami. Biarkanlah malu sekalian. Dasar tak tahu malu, berani sekali kau berkata seperti itu. Suamiku tak akan mungkin mendekatimu jika bukan kau yang menggoda dan memancingnya. Renita tetap menuduhku yang menggoda suaminya. Cukup, Renita, berhenti memakinya, dia benar, aku yang mendatanginya.
Dia tak pernah menggodaku. Pria yang sedang kami ributkan akhirnya datang. Kenapa kau di sini? Pelakor ini pasti menghubungimu untuk meminta pembelaan, iya kan? Renita menuduh seenaknya. Sudah aku katakan, hentikan semua ini, dan pergi dari sini. Satria membentak dan mengusir istri gilanya itu. Aku hanya tersenyum penuh kemenangan. Kau akan menyesal melakukan ini kepadaku, dan kau wanita murahan. Jangan bangga menjadi pelakor, karena suamiku memilihmu bukan karena cinta. Tapi hanya sebagai pelampiasannya saja. Kalaupun akhirnya kalian terus bersama, itu keterpaksaan. Karena suamiku ini sulit mengendalikan hawa nafsunya. Renita menghinaku lagi dan kali ini kata-katanya terasa begitu menyakitkan untukku. Ternyata Amanda pelakor, terlalu murahan sampai merebut suami orang. Seru Bu Lela. Iya, tak sangka, wajah polos tapi kelakuan menjijikan. Sahut Bu Erna, ibu sama anak sama murahan, kasihan ayahnya punya anak pelakor. Sahut Bu Hesti, ibu jaga suaminya, agar jangan direbut dengan pelakor ini. Renita memprovokasi tetanggaku dan tersenyum sinis. Lalu wanita itu berlalu dari depan rumahku. Meninggalkan umpatan yang keluar dari mulut tetangga sialan ini. Mereka hanya mendengar tapi tak melihat kenyataannya. Namun berani menghujatku, seketika air mataku jatuh menetes. Iya, aku memang salah dan aku tak meminta kalian menerima perbuatanku. Tapi apa ini hanya kesalahanku sendiri saja? Aku punya alasan untuk menerima kehadirannya dan Satria juga punya alasan saat mendatangiku. Kami hanya saling membutuhkan. Setidaknya alasan itu yang aku tanamkan di dalam benakku saat ini. Agar aku tak berharap lebih darinya. Setelah kepergian Renita, aku hanya tertunduk dengan tetesan air mata yang terus jatuh. Satria menarikku ke dalam pelukannya, tapi aku mendorong kuat tubuh lelaki itu. Ini semua salahnya, jadi benar kau merebut Naksatria dari istrinya? Ayah bertanya dengan suara yang gemetar, aku tahu ayah pasti sedang marah. Bukan begitu, ya, aku. Untuk pertama kalinya ayah menamparku. Kenapa kau tega melakukan ini? Kenapa kau membuat ayah malu? Ayah meluapkan kemarahannya sambil memegangai dada kirinya. Aku takut sakit ayah kumat. Pak, maafkan saya, ini salah saya, Manda tidak bersalah. Satria mencoba membelaku, tapi ayah semakin marah. Kalian sama Ayah memekik kesakitan, dia meremas dada kirinya. Aku benar-benar panik. Ayah, tolong ayah. Aku menangkap tubuh ayah yang melemah dan merosot ke lantai. Satria segera membantuku memapah ayah masuk ke mobil. Lalu dia segera melajukan mobilnya ke rumah sakit terdekat. Aku benar-benar takut ayah kenapa-kenapa. Di sepanjang jalan aku tak henti-hentinya berdoa sambil terisak. Aku duduk di samping ayah yang terbaring lemah, ku genggam tangannya dengan erat.
Dia sudah terlelap karena pengaruh obat. Aku benar-benar merasa bersalah karena aku, ayah, sampai seperti ini. Aku takut sekali ayah pergi meninggalkanku, dan kalau sampai itu terjadi, seumur hidup aku tak akan bisa memaafkan diriku. Ayah, maafkan aku. Aku tak henti-hentinya meminta maaf kepada ayah. Entah dia mendengarnya atau tidak, aku tak peduli. Manda. Aku bisa merasakan tangan Satria mengelus kepalaku dengan lembut, tapi segera ku tepis dengan kasar. Jangan sentuh aku. Aku berbicara tanpa menoleh ke arah Satria. Aku marah kepadanya. Manda, aku minta maaf. Semua ini salahku. Aku juga minta maaf atas nama Renita. Mendengar ucapan Satria, aku pun berbalik dan berdiri menghadapnya. Kau pikir maaf saja cukup? Apa yang dilakukan istrimu sungguh kelewatan. Di masa lalu dia merebut milikku dan sekarang dia menghinaku. Aku sangat membencinya. Aku meluapkan kemarahan dan sakit hatiku. Rasanya saat ini aku ingin sekali merobek mulut wanita sialan itu. Apa maksudnya dengan merebut milikmu? Apa kau mengenal Renita sebelumnya? Satria memandangku penuh tanya. Ini saatnya ku bongkar kebusukan istrinya itu. 2 tahun yang lalu, aku memergoki istrimu itu bersama kekasihku di kamar hotel. Dia merebutnya dariku, bahkan mereka berciuman di depanku, memamerkan kemesraan mereka. Kau tahu betapa sakitnya aku saat itu, dan sekarang dia datang lagi, menghinaku sesuka hatinya. Aku membeberkan semua cerita masa lalu yang sudah lama ku pendam, dan hari ini aku merasakan lagi sakitnya. Apa, kau yakin itu Renita? Satria sepertinya terkejut dengan pengakuanku. Biar saja dia tahu kelakuan istrinya itu. Iya, aku sangat yakin. Dia memakiku murahan. Lalu dia itu apa? Ya, Tuhan, selama ini Renita berselingkuh dariku. Pantas saja dia tak memperdulikan aku. Keterlaluan. Satria sangat marah. Dia bahkan sampai mengepalkan tangannya. Lalu siapa nama lelaki itu? Effendi, dia orang yang kita temui di depan toilet mall waktu itu. Ujarku dengan air mata yang kembali jatuh. Kenapa semuanya harus seperti ini? Brengsek, kalau saja waktu itu aku tahu dia orangnya, aku pasti menghajarnya. Wajah Satria dipenuhi kemarahan. Iya, yang pasti kemarahan karena Evan berselingkuh dengan istrinya, bukan karena menyakitiku. Kenapa? Kau cemburu dengan Evan? Kau tak rela istrimu bersama lelaki lain kan? Bukan begitu, aku hanya... Sudahlah, akui saja jika kau masih mencintainya kan? Aku ini hanya pelampiasanmu. Kau tidak benar-benar mencintaiku. Aku menyela cepat. Aku teringat ucapan Renita tadi. Mungkin wanita itu benar. Cinta yang diucapkan Satria kepadaku cuma omong kosong. Hei, kau bicara apa? Manda, kau masih meragukan cintaku? Apa yang harus kulakukan untuk meyakinkanmu? Satria memandangku dengan penuh emosi. Apa aku salah bicara? Sudahlah, Sat, aku tak ingin membahas ini lagi.
Aku mengabaikannya dan hendak berlalu, tapi tiba-tiba Satria menarikku ke dalam pelukannya. Aku yang kaget spontan memberontak, tapi Satria tak peduli. Manda, aku mohon jangan meragukanku. Aku benar-benar tulus mencintaimu, yang aku ingin hanya dirimu. Aku tak butuh yang lain, percayalah kepadaku. Satria mencoba meyakinkanku. Aku bingung dengan perasaanku saat ini. Aku ingin percaya kepadanya, tapi ada keraguan. Aku takut yang dikatakan Renita benar. Aku hanya pelampiasan saja. Sat, lepaskan aku, ini di rumah sakit. Aku berusaha melepaskan pelukan Satria tanpa menjawab ucapannya itu. Aku takut ada yang melihat Satria memelukku begini. Aku tak akan melepaskanmu sebelum kau percaya kepadaku. Satria semakin mengeratkan pelukannya. Satria, apa, sayang? Satria meletakkan dagunya di pundakku dan aku sungguh geli mendengar ucapannya itu. Lepaskan aku, tidak akan, sebelum kau percaya kepada cintaku. Dasar ya lelaki ini, susah sekali dilawan. Aku menghela nafas pasrah. Iya, aku percaya. Aku menjawab dengan malas. Kok sekarang aku yang tidak percaya ya? Satria masih setia memelukku. Aku merasa dipermainkan. Sudahlah, Sat, cepat lepaskan aku. Aku berusaha memberontak. Aku benar-benar takut ayah atau siapa saja melihat kami begini. Buktikan dulu kalau kau percaya kepadaku, baru aku lepaskan. Buktikan bagaimana? Tanyaku bingung, apalagi tingkah lelaki ini. Cium aku. Ah, tidak. Aku menolak. Apaan dia? Ayolah, hanya di pipi saja, biar aku percaya dan melepaskanmu. Ya, sudah. Sekali lagi aku pasrah, biar dia segera melepas pelukannya. Bersambung.